berhubungan dengan tema gitu. Jadi jangan bertanya sama saya bagaimana untuk menurunkan berat badan. Nah, itu kalau tanyanya harus ke coach langsung ya, ke coachnya Liz Fit. Oke, nah itu tadi ada children see, ada children do. Nah, terus di bawahnya itu saya kasih highlight kuning. Make your influence positive. Artinya kan secara sadar atau nggak sadar, anak tuh akan selalu meniru kita gitu. Nah, oleh karena itu kita harus pastiin yang kita influence atau yang kita tularkan ke anak itu positif. Kurang lebih ya yang akan kita bicarakan seperti itu. Nah, ini tadi perkenalannya nih waktu rambut saya masih panjang, masih lebih muda waktu itu. Oke, ini tadi saya udah bacakan. Nah, ini sebelum kita masuk lebih jauh, nah ini saya juga mau dengar dari mami-mami yang ada, teman-teman yang ada, harapannya apa sih mengikuti Zoominar Children See, Children Do gitu. Nah, ini kita coba teman-teman bisa masuk melalui menti.com dan masukin kode atau dengan lebih gampang scan aja. Nah, atau ada satu lagi sebentar saya bisa kasih ke grup sorry ke chat itu tinggal diklik aja nanti bisa ditulis di sana sebentar ya. Oke, jadi Oke. teman-teman yang pegang handphonenya ya, handphone nggak bakalan mungkin jauh-jauh ya kalau kita sekarang. Boleh di-scan barcode-nya di Oh, mau masuk layar, ke barcode ya, sorry saya ingin lagi ya. barcode-nya atau kalau nggak bisa diklik langsung di chat di kolom chat. Atau ya, boleh di kolom Oke. chat ada link dari Bu IG, boleh langsung diklik ya. Kita akan sama-sama sharing. Nah, ini nanti bisa muncul di sini, silakan boleh diklik di kolom chat. Nah, nanti Aku bisa kayaknya mau diketik. nge-share, aku mau ngeklik barcode aja. Oke. Tapi ini yang lagi saya share ini kan ya, lagi jawaban dari teman-teman. Iya, teman-teman yang Oke. lain boleh ikutan ya, diklik link yang ada di kolom chat buat share harapannya mengikuti Zoominar Children See Children Do. Oke, kita tunggu beberapa saat ada masuk tiga. Ini tapi di sini udah ada 6 ya. Cuman mungkin ada yang sama jawabannya. Jadi dia nge-recordnya. Oke, ini udah ada 4 Family Healthy Life. Oke, ya. Thank you. Ini berarti kita berhenti di sini dulu ya. Jadi ada yang lebih memahami minat anak, punya info parenting. Oh itu jadi influencer yang baik gitu kan. Em, terus jadi lebih sadar dan paham. Paham apa nih ibu-ibu? Oke, terus oke, ini ada beberapa thank you nih yang udah berpartisipasi gitu ya. Ini jadi saya juga tahu nih harapan dari eh, teman-teman semua di malam hari ini apa begitu. Oke, ini kita akan balik lagi ke sini. Oke, thank you buat harapannya. Nah, ini kita akan em, masuk ke satu hal yang saya akan coba bagikan gitu ya. Ini jadi setelah kemarin atau 2 hari lalu saya sempat mencari beberapa quotes, dapatlah satu quotes Tika. Jadi di sini saya tulis, we may not seek to be influencers gitu ya. Mungkin mami-mami di sini nggak pernah bercita-cita untuk jadi influencers. Uh, but the way we live our lives shaping the world around us, termasuk anak-anak kita nih, whether we are aware of it or not. Nah, jangan khawatir, saya udah terjemahin dalam bahasa Indonesia, karena kadang-kadang saya juga suka keder pakai bahasa Inggris. Kayak ini bahasa Indonesianya, kita mungkin tidak berusaha menjadi influencer. Ya, jadi ya orang jadi mami-mami aja di rumah udah repot gitu ya, apalagi mau jadi influencer gitu kan. Tetapi ibu-ibu semua yang kita perlu pahami, cara kita menjalani hidup kita itu membentuk dunia di sekitar kita, termasuk ke anak-anak kita, sadar atau tidak. Jadi mau kita secara sadar ataupun sebenarnya enggak ya dengan kita melakukan aktivitas sehari-hari sebenarnya kita selalu membawa pengaruh ke anak kita, entah itu yang negatif ataupun yang positif begitu. Jadi di malam hari ini saya ingin mengingatkan bahwa adalah kita influencer untuk anak kita. Nah, oleh karena itu pastikan influence kita
positif. Karena eh, kalau nggak positif kan pasti kebalikannya ya, negatif gitu. Nah, sedangkan kita mau selalu yang kita kasih adalah positif. Nah, sebenarnya kenapa sih tadi saya bilang kita itu eh, adalah influencer di rumah, mau terima atau enggak pasti begitu, karena kenapa? Nah, ini melalui survei yang saya kuning-kuningin gitu ya, anak-anak di Indonesia menghabiskan waktunya di sekolah kurang lebih 760 sampai 1.200 jam per tahun di sekolah. Ini kalau dia masih SD ya. Nah, terus kalau di luar negeri, misalnya di US ya sekitar 1.000-an, di UK 1.000-an, di Australia 1.000-an. Nah, kalau kita lihat rata-rata anak-anak kita ketika mereka di sekolah menghabiskan waktu, kita anggaplah ya rata-rata 1.000 jam per tahun. Nah, tapi mami-mami di sini tahu berapa banyak yang anak-anak kita habiskan bersama kita. Nah, ini melalui survei, rata-rata anak kita itu menghabiskan waktu dengan kita adalah 3.000 jam per tahun. Jadi makanya tadi ketika saya share, kita tuh adalah influencernya anak, karena memang kita itu eh, menghabiskan waktu 3 kali lebih banyak sama mereka dibanding ketika mereka di sekolah. Gitu. Kan kadang-kadang ada beberapa orang tua, gue udah capek-capek bayar ke sekolah gitu kan. Di sekolah juga harus tanggung jawab dong sama anak gue gitu. Nah, tapi kita harus paham bahwa kita tuh menghabiskan waktu 3 kali lebih banyak sama anak-anak dibandingkan ketika anak-anak di sekolah. Memang sekolah pasti menyumbangkan pengaruh ya, kalau sekolahnya disiplin, anak kita jadi lebih disiplin. Tapi kita sebagai orang tua itu punya kesempatan 3 kali lebih banyak. Jadi eh, sebelum kita masuk lebih dalam, ada 3 hal yang saya coba mau parkirin di pikiran kita nih. Yang pertama adalah kita adalah influencer untuk anak-anak. Kedua, pengaruh kita signifikan karena kita menghabiskan 3 kali lebih banyak. Dan ketiga adalah pengaruh kita dampaknya panjang. Jadi jangan berpikir, oh pengaruh kita paling ya setahun 2 tahun gitu. Nah, kalau malam ini saya mau kasih tahu bahwa pengaruh kita ke anak kita itu berdampaknya jangka panjang. Contohnya apa? Contohnya adalah di sini ada eh, teman-teman atau mami-mami yang suka baca buku, atau ada yang tipenya mau baca buku susah banget, kayaknya malas baca. Nah, itu kan ada 2 jenis tuh. Kalau diingat-ingat, kita tarik ke belakang, kemungkinan besar orang tua kita tidak membiasakan kita baca buku. Karena saya punya teman yang memang dia suka baca buku. Kenapa? Karena dari kecil dia sering baca buku sama orang tuanya. Orang tuanya juga baca buku. Nah, ini yang saya mau kasih tahu di malam ini bahwa pengaruh kita berdampak panjang sampai umur kita nih di 20, di 30, di 40. Kalau dari dulu nggak lihat suka baca, sampai hari ini kita nggak suka baca. Atau yang kedua, misalnya masalah nabung. Ada dari teman-teman yang nabungnya gampang, ada yang susah banget disuruh nabung duitnya cuma numpang lewat di bank kita gitu kan. Nah itu kenapa? Karena emang dari kecil nggak mendapatkan contoh gimana sih cara mengatur keuangan gitu. Ada lagi yang soal ada teman yang suka telat terus, ada juga teman yang tepat waktu kalau datang gitu. Nah itu pengaruhnya dari siapa? Pasti dari orang tuanya. Gitu. Jadi dampaknya itu panjang. Nggak cuma karena kita ketemu sama anak kita tuh signifikan. Nah ada lagi yang kalau makan harus selalu berkuah. Kan ada tuh, wah saya kalau makan nih sukanya yang berkuah gitu. Atau saya sukanya kering-kering gitu. Nah kalau teman-teman di sini ingat, itu biasanya banyak pengaruh dari orang tua. Apa yang orang tua biasakan, pengaruhnya panjang sampai kita sekarang udah punya anak pun masih suka kebawa gitu. Oh, emang sukanya yang kuah-kuah gitu. Nah, saya masuk 2 terakhir. Jadi, kalau tadi contoh tentang baca buku, menabung, masalah tepat waktu, makan berkuah gitu ya, itu mungkin orang tua kita bisa secara tidak sadar, maksudnya mengajarkannya gitu dengan oh masaknya berkuah terus gitu, ternyata punya dampak panjang gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya secara sadar diajarin kamu kalau janjian sama orang, kalau orang belum datang malah kamu udah harus yang nunggu, lebih baik kita nunggu dibanding nunggu orang gitu. Nah itu kan ada yang diajarin secara sadar, ada juga yang belajar dari orang tua, children see children do, orang tuanya nggak ngomong apa-apa tapi dari perilakunya, wah mami saya kalau janjian sama orang telat mulu, nempel ke kita gitu. Jadi dampaknya panjang.
Nah, kalau dua terakhir berbicara soal planning, gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang susah buat planning, ada juga yang gampang gitu ya. Nah, contoh planning itu yang gampang apa? Misalnya kita waktu ke restoran makan sama keluarga, ada yang tipenya, bukan tipe sih ya, kebiasaannya bosan makan apa kebanyakan. Jadi sampai banyak gitu kan, oh iya ternyata kebanyakan nih kalau mesennya segini. Atau yang kedua, waktu kita ke pasar, ke tukang sayur, ke Indomaret, pas nyampe kasir duitnya nggak cukup, ngambil barangnya kebanyakan. Nah, jadi harus kurangin barang, ya apa ya yang nggak jadi dibeli gitu ya. Nah, itu mungkin pernah tuh ngalamin. Saya pernah waktu itu, mungkin udah agak lama sih. Jadi saya belanja aja, terus tiba-tiba nyampe kasir, iya, ini ya ternyata duitnya nggak cukup. Jadi saya harus mulangin berapa barang gitu ya. Nah, kejadian seperti itu sebenarnya kita nggak ajarin ke anak gitu ya. Tapi anak lihat, oh ibu saya ini planning buat dia planning nggak penting-penting amat. Mau beli apa aja nggak tahu, sampai semuanya dibawa, duitnya kurang gitu. Nah, itu kan nggak sengaja ngajarin anak, tapi ketransfer bahwa planning itu nggak penting-penting banget gitu. Nah, itu bicara soal planning. Nah, saya belajar dari sana bahwa, oh berarti saya nggak peduli pun, saya menularkan sesuatu ke anak. Jadi saya harus lebih peduli menularkannya dengan lebih em, dengan lebih sengaja gitu. Saya memilih apa yang saya mau tularin. Kalau yang saya sadar banget, saya pengen dia belajar. Nah, contohnya, jadi saya tuh di rumah, saya bikin menu makanan itu selama 1 bulan, Kak Citra. Jadi 1 bulan gitu, dan eh, kenapa gitu ya? Karena saya cuma mau ribet sebulan sekali aja gitu. Saya nggak mau tiap hari mikirin hari ini masak apa ya, atau misalnya besok besok masak apa ya, atau saya mau beli sayur apa ya gitu kan. Nah, jadi saya berusaha belajar untuk planning, ya udah bikin aja sebulan gitu kan. Nah, terus saya juga kasih beberapa tema, misalnya Senin, Rabu, Jumat semuanya berkuah. Selasa, Kamis, Minggu nggak usah berkuah gitu ya. Jadi saya berusaha untuk, Jadi kayak meal plan iya gitu ya di betul, IG. betul. Jadi meal plan supaya ribetnya cuman sebulan sekali gitu kan. Jadi udah saya bikin gitu. Nah, ini saya jalanin dari 2018. Jadi oh ya udah deh, saya mulai jalanin gitu ya. Nah, terus ini juga jadi kalau mau ke pasar nggak udah tahu mau beli apa, karena kan seminggu misalnya saya ke pasar hari Senin pagi gitu ya. Nah, itu selama seminggu saya udah tahu mau beli apa aja gitu. Nah, ini berbicara soal planning. Nah, baru bulan Mei ini saya mengajarkan ke anak saya untuk dia buat menu breakfastnya sendiri. Tuh, jadi apa namanya, saya bilang bahwa eh, coba deh kamu mulai buat menu breakfastnya sendiri gitu. Nah, saya amaze-nya adalah ketika saya minta dia buat bikin gitu ya, tulis gitu, planning mau makan apa tiap pagi, supaya kan kalau kita mau berangkat ke sekolah, eh, kakak mau makan apa gitu. Tiap pagi kita nanya repot ya. Nah, kalau saya bilang, ya udah kamu tulis ya, kamu planning. Jadi saya ajarin dia planning, nulis tuh mau makan apa, walaupun ya tulisannya saya nanti harus tanya lagi ya kadang-kadang, karena dia dia kebetulan baru kelas 1 SD. Nah, saya minta dia buat nulis gitu. Nah, ini eh, contohnya ini dari baru bulan Mei ini, karena kan saya mencontohkan dari 2018 untuk selalu bikin planning makanan. Nah, baru nih dari Mei ini saya mulai ajarin dia gitu, karena menurut saya jauh lebih simpel. Lebih simpel adalah tiap pagi nggak usah perang. Mau roti ya rotinya nggak ada gitu kan. Jadi yang ini saya udah bisa lihat dari malam apa yang harus disiapin. Misalnya contoh dia mau telur keju, misalnya pakai burger-burgeran lah ya, isinya telur sama keju gitu ya. Itu yang harus paling akhir tuh dia isi. Ya makanannya sih muternya itu-itu aja karena namanya masih anak-anak ya bikin menu gitu. Tapi yang saya coba bagikan adalah children see, children do gitu. Ketika saya melakukan planning meal plan tadi selama sebulan dari 2018, ketika saya minta dia, ayo eh, bikin gitu kan, maksudnya bikin bikin menu makan pagi aja, makan siang kan udah ikut meal plan yang udah dibuat ya. Nah, dia mulai bikin gitu, sehingga saya mengajarkan dia bahwa planning itu penting gitu, tapi dia juga melihat dulu. Nah, ini bicara soal planning nih, siapa tahu nanti ibu-ibu ada yang mau diterapin juga di rumah. Oh, ini ternyata saya bisa mengajarkan juga nih ke anak saya.
Nah, yang kedua ini tentang olahraga nih, jadi line dance. Nah, yang saya tunjuk itu adalah mertua saya. Jadi sampai hari ini mertua saya itu olahraga hampir setiap hari tuh Kak Citra. Jadi dari masih muda suka olahraga sampai sekarang udah umur 64 di tahun ini dan masih olahraga terus gitu. Hasilnya apa? Nah, itu Wow. bener. Jadi kalau saya lagi ajak nginep, mah nginep di rumah gitu. Aduh, nanti mama nggak bisa olahraga sama teman-teman karena dia punya komunitasnya sendiri tuh teman-teman itu ada Bu Erli, Bu Lingga gitu ya. Aku Sampai jadi diupload di insecure YouTube. ngelihatnya. Sampai diupload di YouTube bilang subscribe ya, like ya, ngomong ke saya, ngomong ke suami gitu kan. Jadi wow. Jadi nah, dampak panjangnya apa Kak Citra? Sampai ini kan mertua saya. Jadi sampai hari ini suami saya nggak kesulitan buat olahraga. Jadi nggak usah saya ingetin buat olahraga, jadi olahraga sendiri gitu. Karena dari kecil udah lihat, oh mamanya olahraga. Bahkan sampai usianya udah 60-an, setiap hari gitu. Line dance, nanti apa sih senam KW yang sekarang ada ya, maksudnya untuk umur-umur beliau ya, yang 50, 60 gitu. Jadi tiap hari ada gitu. Nah, dampaknya sampai hari ini saya selalu amazed suami saya disiplin. Seminggu 3 kali minimal dia lari, kalau nggak naik sepeda, kalau nggak apa angkat beban sendiri di halaman belakang gitu. Jadi dampaknya panjang, tapi itu sangat berbeda sama saya gitu. Eh, Mama saya itu tidak suka olahraga gitu. Sampai hari ini sulit olahraga. Jadi saya sebagai anak dan sebagai ibu tadi harus berjuang untuk punya waktu olahraga gitu. Jadi karena nggak biasa gitu, nggak ada yang saya lihat di rumah, oh olahraga ya. Dampaknya sampai saat ini saya umur 30-an saat ini, itu mau olahraga mulanya susah. Tapi beda sama suami saya, nggak disuruh olahraga, ya dia olahraga. Gitu. Jadi sangat signifikan apa yang ibu-ibu sekarang lakukan nih, sering olahraga, apalagi di rumah ya, anaknya lihat gitu kan, oh mama saya olahraga nih gitu kan, dia mencontohkan. Nah, mungkin dampak jangka pendeknya seperti yang kita tadi Kak Citra bilang ya, oh dia mencontohkan, tapi tanpa ibu-ibu tahu, sebenarnya itu mengendap gitu. Mengendap yang nantinya udah gede, dia nggak sulit dan dia punya gaya hidup yang sehat. Nah, ini saya cerita tentang olahraga bukan karena ini lagi kolaborasi sama Lisfit aja, bukan karena itu juga pengalaman pribadi saya di mana saya harus berjuang untuk punya jadwal olahraga tuh. Awal-awalnya kalau sekarang setiap hari saya pasti jalan di treadmill memang, tapi saya biasa tuh jalan sambil meeting Kak. Supaya karena kan kita banyak duduk ya, jadi saya jalan di treadmill sambil meeting gitu. Jadi saya berusaha tetap aktif karena saya tahu kalau saya tidak berubah anak saya bakal tetap susah olahraga. Jadi saya yang harus mencontohkan gaya hidup yang lebih aktif dan berubah gitu ya, supaya nggak terbawa lagi nih dari neneknya gitu. Kan nenek yang satu rajin olahraga, nenek yang satu lagi tidak gitu. Nah saya yang bisa mutusin mau keluarga baru seperti apa yang dibentuk gitu. Nah ini cerita tentang olahraga. Nah ini kita nggak usah puterin YouTube-nya nanti semuanya jadi mau ikut bergerak lagi malam-malam. Oke. Nah, ini kenapa ketika kepala sekolah Lisbeth, Miss Lisa pas ngobrol sama saya, bisa nggak share gitu ya? Saya bilang, ini topik yang menarik buat saya gitu. Maksudnya bukan hanya melulu soal pendidikan, soal parenting gitu, tapi tentang kesehatan itu sendiri gitu. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini obesitas tuh meningkat terus gitu. Jadi dari tahun 2013 sih saya ambil data dari apa namanya BPS meningkat terus. Memang terakhir mereka ngambil data di 2018 gitu ya. Mau di kota, mau di desa tuh meningkat terus gitu. Jadi saya sangat support dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Lisfit atau ini semua mami-mami yang bergabung ya, bahwa ingin punya tubuh yang lebih sehat. Nah, ingin mencontohkan ke anak-anaknya supaya lebih apa ya, lebih lebih sehat lah gitu ya. Nah, karena memang sebisa mungkin dari riset kita bisa menurunkan angka ini gitu. Minimal mulai dulu dari kita. Nah, kalau pertanyaannya tadi kan istilahnya kita itu sebagai orang tua yang sangat berdampak gitu ya adalah karena kita menghabiskan waktu banyak sama anak. Mau sadar nggak sadar kita pasti memberikan pengaruh gitu. Jadi strategi yang kita bisa lakukan supaya anak kita itu bisa
punya gaya hidup yang lebih baik, punya kehidupan yang lebih oke, itu ada 3 yang saya mau share. Yang pertama itu adalah contohkan perilaku yang positif. Gitu kan, karena kita selama kita dalam tanda kutip lagi waras gitu ya, nggak yang lagi capek, lagi apa, sebisa mungkin kita tunjukkan perilaku yang positif. Misalnya ya, masalah jujur, disiplin, mengelola emosi. Bagaimana kita mengelola emosi itu sangat mencontoh sama anak. Apakah misalnya saat mobil kita diserempet, motor kita diserempet, wah kita langsung marah, itu dicontoh banget. Nggak hanya olahraga, tapi mengelola emosi. Apakah kita makan sayur setiap hari? Apakah kita makan buah setiap hari? Kita lebih pilih naik motor atau jalan kaki? Apakah kita minumnya boba terus gitu kan? Atau kita minum yang lebih sehat, air putih gitu ya? Apakah kita berolahraga dengan teratur gitu? Jadi selama kita bisa pilih, pilihlah atau contohkanlah perilaku yang positif. Karena ingat children sih children do. Kecuali kita ya namanya setiap manusia punya kelemahan, kita nggak secara nggak sadar ya dia menangkap juga ya perilaku kita yang negatif. Tapi kalau selama sadar pastikan kita contohkan perilaku yang positif. Nah, yang kedua itu lakukanlah dengan sengaja gitu. Nah, jadi tidak hanya olahraga, untuk masalah baca buku saya sama keluarga itu punya jam yang teratur gitu. Jam yang teratur misalnya jam 19.40 kita semua baca buku. Karena walaupun sekarang udah ada gadget, udah ada mungkin YouTube video, tetap membiasakan untuk suka baca buku itu hal yang penting. Gitu. Jadi selama saya bisa untuk menemani, kecuali kayak misalnya saat ini ya, saya sedang ada di Zoom di 19.40 saya pasti belum selesai. Nah, baca bukunya bisa ditunda lebih malam atau besok gitu. Jadi enggak ya, wah terus sekali waktu mungkin kalau lagi nggak sempat, oke. Tapi kita selalu dengan sengaja 19.40 tuh kita baca buku bersama. Terus bisa contoh berdoa bersama ketika pagi. Atau yang saya juga sering lakukan, ini Senin, Rabu, Jumat biasanya nih. Naik sepeda setiap jam 5 sore gitu. Nah ini saya ada, ini nggak bisa. Bentar ya. Saya ada videonya. Nah, ini jadi biasanya kita naik sepeda nih ada anak tetangga juga gitu ya. Jadi memang eh, saya berusaha dulu mungkin saya menerima influence yang nggak semuanya baik, tapi hal-hal yang bisa saya ubah tentang bisa olahraga lebih sering, bisa baca buku gitu ya. Eh, saya berusaha untuk mengajarkan ke anak-anak gitu. Nah, ini biasanya main nih sore-sore gitu kan. Tapi memang bisanya Senin, Rabu, Jumat gitu. Jadi ya buat saya ya nggak apa-apa. Memang kalau bisanya lagi Senin, Rabu, Jumat nggak apa-apa. Yang penting anak-anak tahu olahraga itu harus teratur. Nggak cuma saya suruh dia atau suruh mereka, tapi saya sendiri pun juga misalnya naik sepeda menemani gitu. Nah, yang terakhir itu tadi kan yang pertama contohkan perilaku yang positif. Yang kedua adalah lakukan dengan sengaja. Jadi contohnya mau baca buku setiap jam berapa, mau naik sepeda ataupun mau olahraga apapun yang memang ya mungkin sekalian nih sambil online di Lisped gitu ya anaknya juga ikut gitu ya. Nah, jadi lakukan dengan sengaja apa yang bisa ditularkan dan kita tahu kita bisa lakukan dengan sengaja. Yang terakhir adalah make it small, make it obvious gitu. Nah, apa sih maksudnya? Jadi kalau make it small itu misalnya gimana nih cara mulanya ya? Bikin aja kecil-kecil dulu. Kalau saya bisanya naik sepeda seminggu 3 kali sama anak-anak, ya lakukan gitu. Jadi saya tulis di sini dalam kondisi terburuk atau tercapek sekalipun masih bisa dilakukan. Nah ini kan olahraga, saya naik sepeda, walaupun saya udah seharian capek, mungkin kerja, tapi saya masih bisa lakukan gitu. Nah jadi ya make it small mungkin buat saya naik sepeda itu oke lah itu masih apa ya istilahnya masih kita bisa lakukan secapek-capeknya saya. Nah kalau teman-teman di sini bisa sambil dipikirin, nah kalau saya nih dalam kondisi yang terburuk pun, yang saya masih bisa terus konsisten lakukan olahraganya apa, ataupun makan sehatnya apa. Misalnya contoh minimal sehari sekali saya pasti makan buah. Nah sebisa mungkin makan buahnya di depan anak. Ataupun olahraga sebisa mungkin di depan anak. Jangan yang pas anak lihat, kita lagi melakukan yang misalnya yang nggak terlalu positif gitu, yang lagi marah gitu, marah di depan anak gitu kan memarahi dia gitu. Tapi justru hal-hal yang positif kita harus berusaha dengan sengaja
tunjukkan gitu. Eh, Menyiapkan makanan untuk suami gitu. Hal apa yang kita bisa lakukan secara positif, kita tunjukkan gitu bahwa ini bisa loh. Gitu. Ada salah satu namanya Mr. Craig, itu dia bilang small wise habits compound over time gitu. Jadi kecil, kecil, kecil lama-lama ya kayak kita ya biasa mungkin olahraga mungkin seminggu 2 kali, lama-lama seminggu 3 kali, lama-lama ya terbentuk kalau nggak olahraga aneh gitu. Nah, yang dimaksud ada beberapa contoh tadi udah share juga. Nah, yang dimaksud dengan tadi kan make it small, sekecil mungkin, capek pun bisa dilakukan. Yang kedua adalah make it obvious gitu. Nah, ini di kulkas saya, jadi waktu itu saya bilang gitu, kita harus makan buah lebih sering. Nah, kan harus make it obvious, yang benar-benar kelihatan jelas gitu ya, obvious itu. Ya udah, jadi saya ganti aja. Yang di kulkas saya taruh buah semua. Jadi kan yang dilihat itu, ya yang diambil itu kan, jadi make it obvious. Jadi kita harus makan buah ya, tapi di kulkas isinya kue, apalah gitu ya, makanan nggak sehat, puding gitu kan. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa menularkan kebiasaan yang baik gitu. Jadi ya udah, sampai ya udah kita ganti ya isi kulkasnya. Oh ya udah, berarti taruhlah buah-buahan gitu. Atau ini kemarin saya belum belum maksudnya belum mendaftar lebih jauh untuk listnya, tapi misalnya contoh ya udah make it obvious si apps-nya ditaruh paling depan gitu kan. Jadi ya oh kalau kita olahraga jadi keinget, atau pas kita lagi lihat handphone kita jadi keinget. Atau kan ini kan notifnya suka muncul ya, misalnya tadi pagi latihan dengan apa coach Lisa gitu kan, kemarin sore latihan sama coach siapa, terus diingetin jangan lupa sarapan, jangan lupa makan siang gitu kan. Nah, jadi apa yang memang bisa membantu kita lebih baik itu kita harus bikin obvious seperti itu. Jadi gimana tadi ini saya hanya summary, gimana caranya supaya kita bisa menjadi influencer yang baik. Strateginya ada 3. Pertama, contohkan perilaku positif. Terus kemudian lakukan dengan sengaja. Kemudian make it small, make it obvious. Nah, ini sebagai penutupnya. Di sini ditulis, you may not realize, but dear parents, you play a key role in shaping your child's mind and behavior. Whatever you do or say will be picked up by your child. Gitu. Jadi orang tua adalah teladan yang paling dicontoh anak. Gitu. Jadi kita harus benar-benar sadar saat ini apapun yang kita lakukan, ada intensi atau tidak, itu pasti akan dicontoh sama anak, direkam begitu sama anak. Sadar nggak sadar, pokoknya mereka biasanya bisa merekam begitu. Nah, ini dari saya. Itu yang bisa saya share tentang children see, children do, apa yang anak-anak lihat, apapun tentang hidup kita. Jadi hidup kita tuh kayak film buat anak-anak gitu ya. Mereka lihat, mereka akan lakukan. Ingat, dampaknya itu panjang, banyak hal-hal yang nempel di kita itu karena yang dibiasakan oleh orang tua kita, yang kita lihat terhadap orang tua kita, dan masih nempel, dampaknya panjang, dan dampaknya signifikan. Jadi pastikan influence yang mami-mami di sini berikan adalah influence yang positif begitu. Thank you semuanya. Nah, ini contoh vouchernya yang nanti saya akan serahkan ke Kak Citra untuk lebih lanjutnya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ige, materinya. Materinya singkat, padat, tapi benar-benar relate ya. Relate banget sama kita semua nih, khususnya para orang tua ya. Kita sebagai mami juga yang punya anak, gimana sih ngelihat anak kita tumbuh besar dengan mencontoh orang tua sebagai main role model gitu ya istilahnya ya Bu Ige. Wah ada banyak, sudah ada beberapa pertanyaannya, teman-teman ya. yang lain juga boleh ya yang mau punya pertanyaan disampaikan ke Ibu Ige.
boleh disampaikan di kolom chat, nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi aku mau, sebelumnya aku mau bertanya satu kali dulu ah, Wah, pertanyaan pembuka nih buat teman-teman. Satu voucher aku mau lempar ke teman-teman nih. Ada yang mau sharing kah di sini tentang, bercerita tentang pengalamannya mungkin melihat anaknya mencontoh salah satu kebiasaan orang tuanya, ataupun mungkin kita dalam, pada posisinya sebagai anak gitu ya, boleh mungkin sharing tentang, gimana melihat orang tua kita dulu, mencontohkan hal-hal yang baik ke kita dalam, hal apa gitu misalkan. Boleh yang punya cerita mengenai hal tersebut, Zoom-nya boleh di-unmute aja, langsung bisa sharing bersama kita di sini ya, atau boleh raise hand dulu di Zoom-nya masing-masing, biar nanti aku akan lihat satu persatu. Mungkin ada yang mau sharing nih, pasti kan, banyak mami-mami di sini yang udah punya anak ya. Mungkin kalau misalkan ada, kayak misalkan lagi olahraga nih, aku contohin satu deh ya, boleh ya? Kayak lagi olahraga, kalau aku nih suka ngelihat olahraga, aku sama Lisfit, jadi suatu hari gitu, kapan hari meskipun nggak nyontohin langsung, tapi dia tuh kadang-kadang kalau bangun pagi, terus suka langsung, "Bunda Bunda, ayo olahraga, ayo 1, 2," dia langsung, nyontohin gitu ya, nyontohin sendiri. Jadi meskipun aku nggak minta buat, "Ayo olahraga bareng yuk, ayo olahraga bareng," meskipun aku nggak minta kayak gitu, tapi mungkin aku dengan melihat, apa namanya, bundanya ikut olahraga sama Lisfit gitu, jadinya dia, mencontoh gitu ya, gerakan apa yang dilakukan oleh bundanya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya cerita unik seperti itu ya? Anaknya yang mencontoh ataupun kita sebagai anak mencontoh hal baik, kepada orang tua kita gitu ya. Boleh sharing di sini, kita punya 3 voucher yang akan dibagikan, vouchernya voucher tes minat bakat, bisa untuk orang tua dan bisa juga untuk anak ya, jadi bisa dipergunakan. Aku bacakan dulu deh pertanyaan pertama ya, Bu IG. Ini pertanyaannya dari bentar aku scroll up dulu. Oh iya, ini ada komentar dulu nih aku mau bacakan dari Mbak Hanum. Simple thing yang kita lakukan sehari-hari ternyata berpengaruh banget ya. Iya ya Bu IG memang berpengaruh banget ya, apalagi, ketika ada anak-anak di sekitar kita gitu ya. hmm, Makanya sebenarnya, kita sebagai orang tua nih Bu IG kan, kita juga manusia ya Bu IG, nggak bisa selalu tampil sempurna gitu di depan anak gitu. Jadi sebenarnya yang mau aku tanyakan adalah, gimana sih, apakah boleh gitu ya kita menunjukkan, eee, ketidaksempurnaan kita di depan anak gitu? Atau misalkan, kalau boleh gimana sih bijaknya untuk bersikap ketika kita sedang bisa melakukan hal yang baik. Let's say ketika mood kita lagi rusak, mood kita lagi tidak baik gitu. Kan kalau marah-marah tuh kan pasti contohnya jelek gitu ya ke anak hmm. gitu. Gimana sih bersikap bijak untuk ya kita ini nggak sempurna gitu, tapi tetap bisa mencontohkan ke anaknya yang tidak berdampak buruk gitu. Oke, thank you Kak Citra buat pertanyaannya. Jadi pertama kita harus mengerti bahwa anak kita itu tahu bahwa kita tidak sempurna. Pasti mereka tahu. Nah, yang kedua adalah yang kita kejar adalah bukan kesempurnaan, tapi adalah kedewasaan. Karena pasti kita berharap anak kita juga bukannya sempurna, tapi anak kita dewasa. Dewasa dalam mengelola emosi, dewasa mau meminta maaf duluan, dewasa tahu makanan yang sehat yang mana, tahu alasan berolahraga gitu ya. Jadi misalnya contoh begini, namanya kita pasti karena manusia tidak sempurna bisa lah tiba-tiba meledak marah gitu ya. Tapi ketika kita sudah sadar, kita bisa hampiri anak kita. Maaf ya, tadi Bunda marah gitu. Anak nggak cuma misal tahu bahwa oh bisa marah ya, kita juga misal si anak boleh nih marah, tapi tahu kalau melakukan kesalahan harus minta maaf gitu. Jadi yang dikejar adalah kedewasaan, bukan
kesempurnaannya kita gitu. Jadi ketika memang kita ada buat salah, kita justru harus kasih tahu bahwa kita pasti akan buat salah. Jadi kita harus belajar mendengar orang lain, meminta maaf, menerima masukan, kritik gitu. Jadi kita bisa lihat dari sisi lainnya. Memang walaupun kita mungkin lagi memunculkan perilaku yang tidak positif gitu ya, tapi kita bisa ngobrol sama mereka. Saya biasa sering ngobrol sama anak-anak saya malam sebelum tidur. Saya cerita hari ini apa yang membuat happy gitu. Saya mau anak-anak saya itu bisa mengenali emosinya. Karena banyak orang yang tidak bisa mengenali emosi, jadi tidak bisa kelola. Kalau nggak kenal, nggak bisa kelola. Tapi misalnya, oh tadi saya sedih, tadi saya kecewa gitu kan. Oh kecewa kenapa? Tempat duduk saya dipindahin. Saya sukanya duduknya sama best friend saya, misalnya tapi dipindahin. Oh kecewa gitu kan. Ya, minimal dia bisa kasih nama dulu lah gitu. Itu yang apa namanya? Yang tadi ya saya coba jawab gitu. Jadi yang kita perlu kejar adalah Mm-mm. kedewasaan. Oke, wah terima kasih nih jadi membuka ini ya, membuka mata kita lebih dalam bahwa kita nih nggak sempurna dan nggak perlu kok menunjukkan kalau kita orang tua pun gitu ya. Cukup di switch lagi mindsetnya ke lebih baik menunjukkan kedewasaan kita gitu kan. Nah, udah pada baper belum nih mau habis kalau bahas anak-anak biasanya langsung pada baper ya. Oke, aku mau ngobrol sama Mbak Melwat. Selamat malam Mbak Melia. Boleh berbincang sebentar? Halo, selamat malam. Mbak Melia. Lagi nggak bisa. Halo? Nah, Mbak Melia ini Bu IG, dia tadi sharing tentang kebiasaan makan makanan sehat. Aku itu Hmm, tertanam banget di anak aku katanya. Lewat kolom chat. Kayaknya dia nggak ke unmute dulu ya Zoom-nya. oke. Nah, jadi ini salah satu contoh yang baik juga ya, Bu IG ya. Hmm. Kalaupun kita tidak menyuruh gitu ya, tidak menyuruh anak kita untuk makan makanan sehat, tapi dengan kita membiasakan diri untuk makan makanan sehat, juga tertanam gitu ya, terlihat dan jadi contoh yang baik untuk anak gitu ya, Bu IG ya. Betul, betul. Oke, Mbak Melia masih bisa. Halo? Oh, lagi nggak bisa unmute Kayaknya nih lagi kayaknya. lagi Tapi nggak berhalangan apa-apa ya. ya, kita kasih satu voucher aja ya Bu IG ya. Ya, Terima kasih karena sudah berani sharing di kolom chat tentang kebiasaan makanan sehat yang akhirnya tertanam ke anaknya. Terima kasih Mbak Melia. Nanti kita hubungi ya untuk vouchernya. Selamat ya. Aku akan bacakan pertanyaan dulu. oke, oke. Biar seru nih, banyak pertanyaan soalnya. Oke, dari Mbak Sarah. Selamat malam Mbak Sarah. Mau tanya Bu IG, kalau misal kita nggak hobi baca buku, tapi tiap malam kita tetap bacain buku buat anak, kira-kira ada pengaruh nggak Bu agar si anak bisa hobi baca buku? Silakan Bu Oke. IG. Oke. Mungkin ada pengaruhnya, tapi sedikit. Karena gini, kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya. Nah, itu prinsipnya begitu. Jadi kalau emang kita nggak punya hobi tersebut, kita nggak bisa menularkan atau memberikan hobi tersebut ke anak kita. Nah, jadi memang kitanya dulu nih yang harus bertobat ya istilahnya ya udah. Jadi ya tadi ya, make it small gitu ya. Kecil aja tiap hari gitu. Mungkin kan namanya anak kita bacain, tapi anak harus lihat kita ada baca buku sendiri. Misalnya pagi hari gitu ya. Kalau saya biasa baca buku, saya bawa buku, saya sambil ini di kamar mandi kalau pagi nyetor gitu kan, nyetor ke alam gitu ya. Nah, saya baca buku, tapi anak saya lihat bahwa saya bawa buku gitu. Jadi anak itu kita bisa nih, wah makan misalnya contohnya makan harus sehat gitu. Tapi pas anak lihat kita lagi makan bakso di pinggir jalan gitu, wah itu susah. Tapi kalau pas sama anak, oh kasihnya yang sehat-sehat gitu kan. Nah, jadi kita tidak bisa memberikan apa yang kita nggak punya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bangun dulu gitu. Saya pun juga gitu. Ya udah yang penting saya baca setiap pagi 10 menit. Saya baca buku-buku mungkin tentang leadership, baca buku tentang manajemen, apapun yang memang saya minat, saya baca dan saya pastikan anak saya lihat saya bawa buku ke kamar mandi. Kan biasa pada bawa handphone nih ke kamar mandi gitu kan. Saya kalau pagi-pagi bawanya buku gitu.
Nah, itu jawabannya ada, tapi cuma sedikit. Kalau mau pengaruhnya besar, nah pastikan kita sendiri melakukannya ketika tidak bersama dengan anak. Oke, jadi Tuh, Kak. membiasakan diri dahulu dari kitanya gitu ya Betul, memang ya. Itu yang betul, lebih powerful gitu ya. betul. Ini sama banget soalnya Mbak Sarah sama aku juga ya. Kadang aku juga berpikir, kok maksain anak buat biasain baca buku, akunya sendiri nggak biasa baca buku, Hmm. bercermin sendiri. Jadi ini sangat relate banget. Terima kasih Mbak Sarah ya, pertanyaannya luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan Mbak Hanum. Bu IG, anak saya sudah saya biasakan baca buku dari kecil. Tapi semakin bertambah usia, tahun ini sudah 12 tahun. Ternyata minat bacanya jauh berkurang. Susah-susah gimana gitu ngadepin preteens ini. Print, Oh, oke, ya. preteenagers ya. Heeh. Padahal mamanya masih suka baca buku. Gimana ya supaya minat bacanya balik lagi? Oke, thank you Bu Hanum ya. Jadi Ya, apa namanya? Kalau tentang, oh ini kok makin berkurang minatnya, mungkin topik bacaannya yang perlu diganti. Kan kalau kita baca itu sesuatu yang kita minati gitu ya, termasuk mamanya nih misalnya baca kan suka baca, tapi bacaan sesuatu yang memang Bu Hanum suka gitu. Nah justru yang perlu didiskusikan sama anaknya, atau perlu cari tahu anak ini lagi suka topik apa. Karena kalau kita mau ikut Zoom gitu ya, kalau topiknya kita nggak suka kan kita nggak ikut, sama tuh kayak bacaan. Kalau topiknya dia nggak suka pasti bukan minatnya saja yang turun, tapi memang dia nggak suka gitu. Nah, pastinya nanti coba cari eh, topik apa yang anak Ibu Hanum yang sekarang usia 12 tahun ini lagi minati gitu. Boleh kok baca apapun selama memang masih sesuai usianya ya. Itu tetap kita harus kasih guideline gitu. Ya mungkin dia lagi mau baca soal bagaimana cara membuat koreografi dance. Nah, kalau boleh gitu kan, ya yaudah yuk kita baca bersama gitu kan ya. Topiknya apa nih? Atau bagaimana cara membuat website? Siapa tahu dia lagi sukanya itu. Atau bagaimana mengatur artis dari luar negeri datang ke Indonesia, nggak apa-apa gitu, tapi topik apa gitu. Jadi kita harus mengenali juga. berarti kita first thing first mengenali minatnya si anak gitu ya, Betul, supaya betul, bisa eh, men-switch bacaannya dari yang mungkin biasa baca komik atau biasa baca buku bergambar jadi bacaan tentang yang sesuai dengan minatnya. Karena kan betul, apa namanya? Sesuai dengan perkembangan anaknya mungkin juga minatnya akan berbeda gitu ya Bu Ige ya. betul. Mungkin di sekolah teman-temannya lagi Oh, ngomongin apa gitu kan. Nah, itu boleh ngobrol, terus mau beli buku apa misalnya. Jadi kan beli buku sesuai memang yang ini ya, memang yang ini anaknya Bu Hanum tuh suka gitu, tertarik topiknya. oke, semoga membantu ya Mbak Hanum ya. Dan supaya semoga anaknya kembali nih bacanya ya. Mungkin memang benar apa namanya diganti switch tema bukunya atau tema bacaannya seperti apa. Semoga bisa membantu anaknya untuk mengembalikan minat bacanya lagi ya. Oke, teman-teman yang lain juga masih aku tunggu ya untuk raise hand dari Zoom-nya masing-masing. Kalau punya cerita mau sharing tentang cerita unik atau cerita yang berkesan lah ya istilahnya dalam hal anak mencontoh orang tuanya. Bisa jadi anaknya mamis di sini ataupun kita sebagai anak mencontoh suatu hal yang baik pada orang tua kita gitu ya. Boleh raise hand aja sambil kita bahas pertanyaan sambil nanti yang udah raise hand aku akan panggil satu persatu untuk sharing ya tentang ceritanya. Yuk kita lanjut dulu pertanyaannya dari Mbak Tessa. Selamat malam Mbak Tessa. Selamat Bu malam. IG izin bertanya ya. Anak saya usia 11 tahun 6 bulan nih Bu IG. Dari kecil saya biasakan untuk berolahraga bersama. Contohnya sekedar jogging pagi keliling lingkungan rumah atau GBK dan memberi contoh dengan melihat saya exercise di rumah atau di luar.
Cuman anak saya yang berusia 11 tahun makin ke sini makin mager alias malas ikut jalan pagi. Saat adiknya selalu semangat, adiknya malah suka nyeletuk jika saya lagi nggak aktif berolahraga. Kok Bunda udah lama nggak berolahraga? Bagaimana ya caranya buat anak saya yang besar ini mau ikut bergerak lagi karena saya memberi contoh bukan hanya menyuruh. Terima kasih. Wah, mantap. Wah, ini relate banget nih. Silakan Bu Ige. Oke, Bu Tessa, thank you buat sharingnya dan thank you juga udah konsisten ya dari kecil ditanamkan untuk olahraga, untuk aktif gitu ya. Nah, Bu Tessa tidak perlu khawatir karena apa yang kita tanam ya sama ya kayak benih ya, yang kita tanam pasti akan ada satu saat berbuahnya gitu. Nah, jadi bukan, oh nah, hilang nih, nggak begitu. Karena apa yang kita tanam nanti kita akan tabur. Nah, hanya sekarang nih, mungkin bisa aja karena pengaruh pandemi, pengaruh hormon, ya kan udah mulai masuk ke remaja gitu ya. Itu membuat, pasti perubahan hormon itu membuat kita, mungkin ya kalau kita ingatlah dulu waktu kita lebih muda, bisa jadi lebih males gitu kan. Karena ada yang nggak enak gitu di badan gitu kan, karena ada perubahan hormon. Atau mungkin sekarang yang paling sering itu kalau misalnya kita lagi mau datang bulan gitu kan, itu kan juga aduh kayak badan agak nggak enak. Tapi berbeda sama remaja ini karena dia kan panjang ya. Kalau kita datang bulannya menjelang datang bulan mungkin 2-3 hari PMS gitu. Nah kalau anak-anak remaja ini lebih panjang karena hormonnya terus bergejolak gitu. Jadi bukannya apa yang ditanam sudah maksudnya hilang, tapi memang mereka pun lagi berusaha menghadapi hormonnya gitu. Nah saran saya adalah coba tanya, kalau misalnya mungkin kan dia juga nggak gitu ngerti ya, ini badan nggak enak kata namanya baru 11 tahun, tapi sebenarnya udah mulai. Nah, yang perlu ditanya juga, kan tadi dia tulisannya jalan pagi udah nggak mau, mungkin dia mau coba kali olahraga yang lain gitu ya. Jadi olahraga itu kan berbagai macam ya. Bisa, saya belum tahu nih laki-laki atau perempuan, misalnya bisa aja futsal, basket, badminton, pingpong, berenang gitu. Nah, apa yang dia suka gitu. Jadi sambil dia menghadapi perubahan hormon di tubuhnya, kita mulai kenalkan juga siapa tahu eh, jalan pagi dia udah enggak gitu mau ngapain jalan pagi misalnya. Kalau adiknya masih kecil kan masih happy happy aja, yang penting ada parentsnya, ada orang tuanya ya jalan gitu. Nah yang udah lebih gede selain menghadapi perubahan tubuhnya yang nggak enak, nah supaya lebih ringan menghadapinya kita coba bantu anak tersebut atau anak putesa terhadap mengenalkan terhadap olahraga yang dia su- dia sukai gitu. Nah itu boleh tanya misalnya di sekolah ada ikut ekskul apa enggak gitu. Kalau olahraga di sekolah apa yang paling suka, siapa tahu volley gitu kan. Kalau anak saya tuh setiap hari Sabtu ada namanya sports day. Jadi memang di kami hari Sabtu tuh jam 11 semuanya berenang, jam 2 siang semuanya badminton gitu. Jadi emang saya berusaha di rumah pun itu supaya keinget ya pokoknya hari Sabtu tuh sports day semuanya olahraga gitu. Nah, dan itu pun juga saya tanya apa maunya. Jadi oh mau futsal, itu kita bisa ganti ke futsal. Jadi kita perlu tanya sih dia sukanya apa. Oke, Kurang memang lebih intinya gitu. sebenarnya komunikasi ya ke anaknya Betul, ya Bu karena Ige udah ya. mulai gede. Betul, betul. Tapi Bu Ige kadang-kadang tuh ya, kalau apalagi teenager gitu ya, anak-anak tuh justru ketika kita dibiasakan untuk berdiskusi gitu ya, berkomunikasi, justru mereka apa namanya, seringkali ya, aku beberapa beberapa anak yang dekat dengan lingkungan aku seringkali justru, lebih berkurang intensitas, diskusinya, intensitas komunikasinya gitu. Mereka lebih senang bermain, mereka lebih senang, berkumpul dengan teman-temannya daripada ngobrol dengan orang tuanya karena mungkin I don't know, mungkinkah salah satu alasannya menganggap orang tua itu, bukan tempat diskusi gitu. Nah, gimana tuh Bu Ige menghadapinya? Oke, nah kalau anak kita saat ini masih kecil, kayak anak saya kan masih SD gitu ya. Nah, itu kita masih bisa membiasakan kayak saya setiap malam ngobrol, tanya tentang perasaan. Jadi artinya mengungkapkan perasaan ke orang tua itu ya biasa aja gitu, istilahnya wajar gitu. Karena saya ingin menanamkan sampai sudah besar, mereka bisa bercerita begitu, nggak cuma bercerita sama temennya. Tapi memang kita harus create lingkungan yang aman bahwa kalau dia cerita, ah masa cowok begitu aja sedih gitu, nggak begitu, tapi kita dengerin bahwa kita mau mendengar gitu. Nah, sampai gede
Asal itu terus dipelihara, itu jadi istilahnya udah jadi otomatis lah. Kan ada ya anak cowok yang memang deket sama ibunya, bisa cerita gitu, tapi bukan anak mami nih, cuman suka cerita gitu. Nah itu kita biasakan kalau anak Tuh. kita masih kecil. Tapi kalau misalnya ternyata, oh iya dari dulu saya nggak biasain, terus sekarang udah kelas 6, SMP 1 kok intensitasnya makin jauh gitu kan. Nah, jadi yang kita perlu tahu adalah anak-anak itu berganti musim kehidupannya, misal dari SD ke SMP ke SMA itu dengan otomatis. Kan terus ya, jalan otomatis. Tapi kita sebagai orang tua tidak dengan otomatis mengetahui apa yang harus kita lakukan di musim kehidupan anak yang baru. Nah, jadi kita perlu belajar. Misalnya kalau SMP nih, kalau kita cara ngomongnya kayak ajak ngomong anak SD, dia pasti nggak suka gitu kan ya. Jadi kita perlu upgrade gitu kan, ngobrol apa sih, apa yang lagi disuka nih sama anak SMP gitu kan, misalnya ya K-pop mungkin atau apa gitu yang dia suka gitu, karena kita mulai masuk dari sana. Dan mau nggak mau kalau baru dibiasakannya sekarang, kita harus lebih ekstra ya, masa lebih ekstra. Misal contoh, jadi yuk tiap Jumat malam kita misalnya contoh makan malam yuk bersama sambil ngobrol. Jadi kita create aja gitu, walaupun lebih sulit tapi masih bisa gitu. Yang penting kita memberikan memberikan signal ke anak bahwa kita terbuka gitu. Jadi kalau mau cerita boleh, dan pastiin pas anak cerita kita dengerin, jangan sambil main handphone, jangan sambil masak gitu, jangan sambil Mm-mm. melakukan aktivitas lain sehingga anak merasa dihargai. Soalnya kalau cerita sama temennya, temennya dengerin. Pas cerita sama kita nyerocosin, dia pasti nggak happy gitu kan. Nah, jadi Iya juga eh, ya. iya, pas cerita sama mamanya, aduh, gimana sih orang udah dikasih tahu jangan begini. Ya, pasti dia itulah sama temen aja lah cerita sama mak gua, baru Bener, bener, ngomong bener, bener. satu kalimat, si emak udah ngomongnya bikin buku gitu. Iya, dan mungkin kita juga ngerasain waktu kita di anak-anak ke orang tua gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga mungkin dulu zaman dulunya ngerasa lebih bebas kayaknya cerita ke teman daripada ke orang tua. Orang tua gue mah belum nyerita udah merepet gitu ya misalnya. Iya, Jadi dari jadi memang contoh itu kita perlu kita belajar belajar. lagi gitu ya Bu Ige ya untuk Betul. Jadi bisa eh, terbuka sa- dengan anak. betul harus lebih terbuka dengan anak. Dan satu lagi yang kita perlu tahu adalah kita pernah jadi anak, tapi anak Ya, nggak pernah jadi betul. orang tua. Ya kan, anak kita nggak pernah jadi orang tua. Jadi artinya kita yang harus turun ke bawah. Maksudnya turun ke bawah untuk mengerti, untuk memahami. Karena kita pernah jadi anak nih, ngalamin dulu cerita sedikit udah waduh orang tua udah kemana. Nah jadi kita, oh iya ya, nggak suka tuh pengalaman begitu. Jadi kita bisa rubah, memberikan pengalaman yang baru, bahwa kalau ketika anak cerita kita dengerin. Tuh kan? Atau misalnya mau Betul. coba olahraga apa, misalnya sepatu roda atau apa, waduh itu mah bahaya nanti kakinya patah, belum juga dicoba udah begini begitu begini gitu 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 kan. Nah, jadi anak mau cerita aja, ya repot tuh cerita sama mak gua nih gitu kan. Iya banget banget, benar banget Bu Ige. Dan mungkin, selain itu juga kita harus menurunkan ego juga gitu ya Bu Ige ya, kalau ke Betul. anaknya mau nggak mau gitu ya. Ya sebenarnya yang harus kita pelajari setiap hari, termasuk aku juga sama. Ya termasuk saya juga, kita terus belajar supaya lebih dewasa kan. Betul, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan, Mbak Siska, selamat malam. Tadi terima kasih ya Mbak Tessa ya untuk pertanyaannya ya, luar biasa sekali. Kita lanjut ke Mbak Siska, pertanyaan terakhir nih. Mau share nih Bu Ige, saya dan suami bertolak belakang banget dalam hal pemilihan makanan. Wah, ini udah masuk ke healthy food nih. Mhm. Kalau saya lebih ke healthy food, suami lebih ke unhealthy. Tapi anak cenderung unhealthy ngikutin papanya. Padahal kita di meja makan yang sama dan memang dengan banyak menu. Baiknya gimana ya? Terima kasih. Yuk, Oke. Mbak Siska, kita simak advice dari Bu Ige ini seperti apa? Silakan Bu Ige. Oke, jadi ini yang diceritain sama Bu Siska ini sebenarnya wajar gitu kan ya, kalau misalnya di meja makan gitu kita lihat ada bakmi goreng sama cah kangkung gitu kan, kita pasti oh kan bakmi goreng dong gitu kan. Jadi memang kita secara manusia gitu punya kecenderungan pilih makan yang enak gitu. Bukan artinya yang healthy nggak enak ya, tapi mungkin rasanya nggak sebanyak micin yang satu ini karena lidah kita mungkin udah terbiasa. Jadi sebenarnya itu kejadiannya wajar.
Tapi kita harus atasi gitu kan, nggak semuanya yang wajar itu baik. Jadi kita perlu atasi adalah kita perlu komunikasi sama pasangan kita gitu. Karena kan anak-anak itu sebenarnya jauh lebih baik melihat ketika kita jadi satu sama pasangan kita, jadi satu dalam memilih sesuatu, dalam memutuskan sesuatu gitu. Nah, memang ngobrol gitu ya sama pasangan, punya cita-citanya apa. Misalnya saya punya cita-cita makan makan anak-anak nih makan lebih healthy gitu. Tapi kita juga harus memahami suami kita dibesarkan selama puluhan tahun, mungkin 20 tahun sebelum ketemu kita selalu makanannya nggak sehat sama orang tuanya. Nah, berubah itu sulit. Yang tadi orang tua itu kasih dampak jangka panjang nih sampai udah menikah pun masih kebawa gitu. Nah, tapi kita bisa Betul, ngobrol, betul. boleh nggak kita start gitu. Nah, misalnya contoh lah, seminggu 2 kali dulu deh, pastiin makanan sehat di meja makan. Misalnya nggak ada gorengan seminggu 2 kali. Suami oke nggak? Jadi jangan kita tiba-tiba berubah, langsung minta 100% berubah. Pasti nggak bisa ibu-ibu. Kita mulai dulu dari 20% dulu. Misalnya boleh nggak? Aduh, kalau seminggu 2 kali, kebanyakan. Ya udah deh seminggu sekali dulu. Misalnya contoh setiap hari Senin, itu kita nggak ada gorengan ya. Nah, nanti meningkat pelan-pelan. Udah seminggu sekali bisa, ini kita udah bagus loh seminggu sekali. Kita tambahin yuk misalnya Senin sama Rabu ya, kita nggak ada gorengan contohnya. Jadi ya kita bertahap, tapi kita harus satu kata sama pasangan kita supaya anak-anak juga tahu ya dan nggak bingung kan ikut mama ikut papa orang namanya sudah satu rumah tangga kan satu rumah ya jadi ya harus istilahnya harus satu gitu mau keputusannya mau seperti apa nih makanan sehat makanan nggak sehat gitu kan. Nah tapi kita perlu ngobrol kenapa gitu dan kita juga perlu memahami si pasangan kita ini pasti sulit banget tuh buat berubah ya jadi pelan-pelan tentukan hari dulu kalau belum bisa tentukan hari yang tadi ya make it small yang paling kecil ya udah kalau gitu tiap Senin malam deh setiap makan malam nggak ada gorengan siang masih boleh misalnya ya jadi mulai aja dulu tapi takarannya nih mana yang paling kecil dan bisa dilakukan sama ibu-ibu di rumah dan pasangannya untuk ngobrol ya gitu Kak Citra. Oke, karena memang perubahan tidak bisa langsung gitu ya, bus gitu kan nggak bisa ya, harus bertahap gitu ya, Bu Iga. Jadi Mbak Siska, semoga bisa menjadi inspirasi dan masukan yang baik dan bisa ditanamkan ya di apa namanya memulai kebiasaannya dengan perlahan-lahan gitu ya, supaya meja makannya lebih baik. Menunya ya Betul maksudnya ya. menunya. Oke, Bu Ige, ini ada Ya. Mbak Irna yang dengan berani mau sharing cerita Oh iya tentang iya. ya tentang topik hari ini. Halo Mbak Irna, selamat malam. Selamat malam Mbak Citra, Bu Ige. Suara Malam. saya jelas ya Selamat ini? malam. Ya, jelas-jelas. Oke. Terima kasih ya udah mau sharing. Silahkan Ya, ceritanya boleh di-share ke kita semua. jadi sekitar tahun 2020, 2021 pasca saya melahirkan, itu tuh apa? Saya tuh kecanduan, rada-rada kecanduan gula gitu. Jadi senang banget beli beli boba, beli minuman boba tuh pasti suka nyetok gitu yang 1 liter di kulkas. Jadi kalau habis nanti saya beli lagi gitu. Nah itu otomatis jadi anak saya yang gede ini yang pertama dia juga jadi doyan banget kan. Jadi ikut makan gitu kan, ikut minum kan gitu. Terus akhirnya pada maaf ya rusuh. Nggak apa-apa Mbak Irna. Aman ini di kanan-kanan saya juga banyak anak. Oh gitu. Kan udah malam-malam ya, memang anaknya udah pada Ini nggak bisa. nempel-nempel kan. Oh iya nggak bisa dibelur. Nah terus akhirnya pada suatu titik ya udah gitu kan, saya udah nyadar gitu, wah ini udah too much gitu, harus di switch lah ini kebiasaannya. Akhirnya pelan-pelan saya switch dulu saya ganti ke jus. Saya jadi ke jus. Awal-awalnya jusnya masih dengan gula, lama-lama dikurangi gitu, nggak pakai gula. Kalau sekarang kayaknya udah bisa gitu, nggak pakai gula. Juga jadi biasa beli air kelapa muda yang dawegan ya, yang asli baru potong gitu. Nah anak saya yang gede ini karena tadi itu kan udah dia doyan boba gitu,
Jadi pas dikasih air kelapa muda tuh kan agak-agak menolak ya. Iya, betul-betul. Karena kan kelapa muda kan hambar ya, maksudnya dibanding boba. Bentar sayang. Oh iya. Iya. Nah, awal-awal tuh dia nggak mau gitu, dikasih seicip aja tuh nggak mau gitu. Lama-lama karena suka ikut beli dan sering gitu kan, sekarang sering beli, dia jadi penasaran kan, akhirnya coba-coba ya mau gitu. Sampai sekarang tuh kalau saya beli ya dia suka minta gitu. Oke. Dan ini juga Memang tadi sambil nyimak sambil pada ngambil ini yogurt. oh, yogurt. Bagus. Sambil pada ngambil yogurt gitu. Itu aja. Ini soalnya udah Oke, terima ini kasih ya bernada. Mbak Irna untuk sharingnya. Tuh, berarti nggak cuma Mbak Irna, kita juga bisa ya berproses dari mulai kebiasaan yang kurang sehat. Kalau kita mencontohkan dari mulai diri kita sendiri, insya Allah lah bisa anak kita juga ya. Meskipun nggak langsung dicontoh gitu ya. Karena kan tadi juga anaknya ogah-ogahan dulu ya, men-switch dari kebiasaan memboba, jadi kebiasaan ke minuman yang lebih sehat gitu ya. Semoga ini juga, bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya ya. Betul ya Bu IG ya, jadi memang semuanya perlu proses juga ya, kalau Betul, tentang membiasakan hal sehat ke anak itu, gitu. betul. Karena kayak kita pas Oke, lagi mau ke gym kan, kita nggak langsung ngangkat 100 kilo, ngangkat dari 5 kilo dulu, ya kan? Berproses. iya, betul. Mbak Irna selamat ya, ada satu voucher tes minat bakat online dari psikologi.id untuk Mbak Irna. Mbak Irna nanti, di DM aja ya nomor WA-nya ke aku ya, di, kolom chat ya. Oke, terima kasih. Mbak Hanum juga ada cerita nih Bu IG. Mbak Hanum bisa on cam nggak? Mbak Hanum bisa, unmute nggak Mbak Hanum? Selamat pagi, selamat pagi, semangat pagi, selamat malam. Kalau nggak aku ceritain aja ya. Cerita dikit sebagai anak tahun 90s, kebiasaan orang tua saya dulu membesarkan anak-anaknya tanpa ungkapan kasih sayang, motivasi dengan ledekan. Ini saya berusaha rubah ke keluarga saya. Hasilnya alhamdulillah anak saya sering bilang, "I love you, mama, papa, kiss and hug." Udah jadi love language sehari-hari. Ada satu celetukan anaknya yang bikin lumayan kaget, "Kok mama manggil Caca," oh adik saya, "Kok mama manggil Caca Embrot? It's not nice mama." Anaknya udah bisa ngingetin mamanya. Wah, mantep banget ya. Jadi kayaknya berusaha merubah circle, merubah kebiasaan yang kurang berkenan di masa lalu, keturunannya ke anaknya yang sekarang bisa menjadi kebiasaan yang lebih baik gitu ya Bu IG ya. Oke, terima kasih sharing Mbak Hanum lagi makan ya, makanya tadi nggak bisa, nggak bisa diajak ngobrol. It's okay. Mbak Tessa selamat malam. Mbak Tessa ada yang mau di-share? Selamat malam. Makasih Mbak Citra, Selamat Bu malam. Gigi. Selamat malam. Iya, aku mau sharing tentang kebiasaan. Kebiasaan ini juga alhamdulillah bersinergi sama sekolah anak-anak ya. Sesimpel tentang cara mengantri. Bahwa cara mengantri itu kayaknya terutama sih kalau di orang-orang kita, di orang Indonesia tuh masih agak sulit ya urusan mengantri gitu. Sesimpel mengantri timbangan di supermarket. Jadi pada suatu hari saya mengajak anak saya untuk belanja bulanan di suatu supermarket. Lalu kita beli ya buah-buahan, pokoknya beli bahan makanan. Nah, di situ ya, sekalian saya ajarkan cara mengantri gitu, cara bagaimana sih untuk antri menimbang. Nah, saat itu memang ada antrian. Jadi
saya ajarkan, ayo kamu antri di sini. Jadi kan kalau ngantri itu kan dilihat lainnya ya, dilihat garisnya gitu. Jadi anak saya sudah secara otomatis ngantri sesuai dengan line-nya, dengan garisnya gitu. Lalu tiba-tiba ada orang dewasa yang datang lalu dia nyelip anak saya gitu. Nah, anak saya kan karena masih kecil ya, secara postur itu kan masih kecil. Jadi dia bingung cara cara ngasih taunya. Dia udah colek-colek tapi nggak digubris. Lalu aku kan pantau dari jauh ya. Lalu dia nengok ke saya. Bun, ini gimana gitu. Aku udah ngantri tapi kok ada orang lain di depan seenaknya nyerobot gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya bantu anak saya tegurlah secara sopan. Saya bilang, Ibu, maaf, antriannya dari belakang. Saya bilang gitu. Lalu sedihnya adalah bahwa memang benar bahwa ada pepatah it takes a village to raise a child gitu. Bahwa support system anak itu memang sangat penting gitu loh untuk kita memberikan contoh untuk menjadi bekal buat anak-anak. Jadi orang dewasa itu bilang, oh ngantri toh. Lagian siapa suruh anak kecil disuruh antri gitu. Lalu saya bilang, loh, justru dari kecil diajarkan mengantri. Sesimpel itu supaya nanti kalau sudah besar ya dia tahu gimana caranya. Ya dalam hati saya ya ngasih ibu gitu loh. Ngantri nggak ngerti cara mengantri gitu. Anak saya memang terus dia bertanya. Itu kan jadi kayak ada pertanyaan ya di benak anak saya loh. Saya udah bener kok tapi ada orang yang komen seperti itu. Terus ya jadinya kan ini akan jadi PR juga buat kita ya Bu, Mbak, bahwa kita udah Betul, memberikan betul. contoh, sudah mengajarkan, tetapi kok ternyata di luar sana itu kan juga bagian dari cara anak kita belajar ya gitu untuk menyontoh untuk absorb. Nah, aku merasa bahwa PR-ku ternyata nggak cuma sampai situ ya gitu bahwa kita memberikan contoh, kita mengajarkan, terus anak kita mencontoh, anak kita mengikuti contoh kita, tapi ternyata di dunia luar bukan di rumah itu ada challenge baru gitu. Nah, jadi pakem-pakem yang harus ditanamkan sama anak ya bukan cuma yang ngantri terus diem aja kalau misalnya ada orang nyerobot. Paling enggak kita harus menegur tentunya secara sopan bahwa kita punya hak yang sama, cara mengantri juga harus benar gitu. Jadi jangan sampai kita juga menyerobot hak orang lain. Jadi sesimpel itu tapi ya aku punya next challenge gitu loh. Selain kita tuh udah nyontohin loh gitu. Kita di rumah udah nyontohin tapi kata challenge-nya adalah ya udah kita harus kasih tahu bahwa kita boleh kasih tahu, kita boleh menegur tapi tentunya dengan cara yang baik. Iya, betul. Memang itu challenge-nya ya. Nggak cukup kita nyontohin yang benar kayak gitu, terus iya memang dicontoh sama anaknya. Tapi kan di dunia luar, challenge-nya memang lebih banyak ya. Di dunia yang keras itu. Bu Iga mungkin ada komentar, silakan. Ya, Bu Tessa, thank you udah share ya, dan juga mengingatkan kita sebagai ibu-ibu untuk mengajarkan sesuatu dari kecil. Jadi mengingatkan soal antri gitu ya. Nah, yang saya coba kasih komen adalah tugas kita ke anak adalah kita memang mengajarkan sesuatu. Nah, itu artinya kita memberikan atau menaruh kompas di dalam hati anak-anak. Kita kasih kompas ya, mana yang baik, mana yang benar, dia bisa ukur. Yang satu saat ketika kayak ini kan kejadian Bu Tessa di satu tempat itu, dia itu kan mulai menaruh kompas gitu bahwa oh ini saya harus ngantri. Yang kedua kalau sampai ada yang nyerobot saya harus bagaimana gitu kan, kita menaruh sesuatu. Nah jadi kita awalnya saya juga khawatir ya gimana saya udah ngajarin yang benar yang di sekitar ini masih belum oke lah ya karena mungkin belum kepikiran untuk istilahnya hidupnya jadi lebih baik lah gitu ya, belum kepikiran. Nah cuman ketika saya belajar bahwa oke yang saya taruh nih kompas gitu, jadi kan setelah kejadian tersebut pasti ya saya nggak tahu, cuman saya nembaknya Bu Tessa ngobrol lah sama anaknya, oh nanti bisa aja tuh ketemu orang seperti si ibu tadi gitu atau si kakak tadi, yang paling penting kita harus menyuarakan apa yang benar gitu. Nah itu kan kompasnya gitu yang kita taruh kompas, nah dan berharap kalau kompas itu udah benar-benar tertanam,
dia pergi kemanapun dia akan lurus gitu. Kan itu sih responnya. Oke, baik. Mungkin semoga itu juga menginspirasi teman-teman semuanya ya, bukan cuman Mbak Tess saja. Terima kasih ya untuk ceritanya yang inspiratif. Teman-teman yang lain juga semoga bisa dapat inspirasi nih bahwa bagaimana mencontohkan sesuatu ke anak yang ketika di dunia luar ternyata ekspektasinya berbeda ya. Itu dipikirin anak ternyata ekspektasinya berbeda ya, apa yang perlu kita lakukan kalau seperti itu gitu ya. Oke, baik. Aduh Bu Ige, terima kasih banyak. Itu adalah